hati. Ini tema kita dalam minggu ini ya. Ayatnya adalah Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, apa itu kerendahan hati? Ya, kita udah beberapa banyak hamba Tuhan ngomong apa itu kerendahan hati. Ulang lagi minggu hari ini. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati itu kita batasi artinya dalam dua hal. Yang pertama, rendah hati itu adalah sikap hati. Sikap hati nggak kelihatan ya. Sikap hati itu nggak kelihatan. Ada orang manis senyum tapi sikap hatinya, ada Farisi melakukan firman, bayar persepuluhan, melakukan doa dan segala macam, kelihatan holy, very holy ya. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu nih seperti kuburan ya, dilabur putih, dalamnya cuma tulang-tulang gitu. Jadi kerendahan hati ini di dalam hati kita, sikap hati yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa mencari kemuliaan atau pujian untuk diri sendiri. Yang kedua, kerendahan hati itu juga wujud nyata dari ketaatan kepada Tuhan. Karena menundukkan diri maka dia akan taat. Jadi rendah hati itu wujudnya adalah tunduk pada Tuhan di dalam hati. Lalu secara tindakan dia taat. Gampang ya, tunduk, taat. Coba bikin tangan kiri, tunduk, tangan kanan, taat. Lagi, tunduk, taat. Tunduk dimulai dari mengerti. Mengerti, memahami, memutuskan di dalam jiwa kita, saya mau tunduk. Itu gak ada orang yang tahu. Tapi yang orang lihat adalah kita taat waktu kita melakukan. Amin. Nah itu kerendahan hati. Tunduk, taat. Next. Mengapa? Kita harus belajar rendah hati. Ya, saya akan khotbah cepat-cepat aja Bapak Ibu ya. Supaya materinya nggak terlalu susah. Susahnya adalah prakteknya. Prakteknya yang susah. Kenapa mesti belajar rendah hati? Yang pertama, karena memang sudah seharusnya begitu. Itu sudah kodratnya. Sama seperti seorang perempuan. Seorang perempuan sudah kodratnya. Dia itu punya siklus bulanan. Setiap bulan ada sesuatu secara hormonal yang terjadi di dalam tubuhnya. Beda sama laki-laki. Laki-laki tidak mengalami. Memang sudah seharusnya begitu, ya. Kalau soal kumis, jenggot, karena hormon apanya lebih banyak, ada perempuan yang tumbuh kumis ada, bahkan jenggot brewoken ada. Tapi ada satu hal yang tidak bisa, yang benar-benar bisa membedakan itu adalah siklus hormonan secara reproduksi. Setiap bulan setiap perempuan ngalami, laki-laki tidak. Ya, itu. Jadi sudah seharusnya kita ini belajar rendah hati. Karena apa? Kenapa saya katakan sudah seharusnya? Karena pada waktu Bapa di surga mempunyai ide untuk menciptakan manusia. Dia ingin menciptakan manusia itu, semua manusia itu, menurut rencananya Bapa, manusia itu berkuasa. Kejadian 1 ayat 26 itu ada kata wayirdu, let them rule, biarlah mereka berkuasa. Kejadian 1:26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan biarlah mereka berkuasa. Wayirdu, let them rule, biarlah mereka berkuasa. Wayirdu. Nah kata wayirdu ini dalam teks Ibrani wayirdu ini berasal dari kata dasar radah. Next slide. Kata radah mempunyai wilayah kekuasaan, mempunyai otoritas, mendapatkan kekuasaan. Ya.
Next slide lagi Nita. Radah. Iya, itu dia. Jadi dia di waktu Bapa mau menciptakan manusia, dia ingin, ini sudah planningnya Bapa. Waktu baju ini mau dijahit, pasti Ibu Sabrina bikin pola. Ini jahitannya Bu Sabrina, ini keren ya. Terima kasih Pak Yusufida, terima kasih Ibu Sabrina. Keren, bagus kan? Kainnya dikasih Ibu Hakim Lori, semua dapat toh? Profetik, ayo jahit. Bikin yang keren ya. Jahitlah di Pak Yusufida. Ibu Sabrina bikinnya keren nih. Sebelum bikin ini pasti bikin pola. Hasilnya tidak akan jauh beda dari ukuran pola. Jadi waktu Allah bikin pola untuk manusia, polanya manusia itu adalah berkuasa. Radah, berkuasa. Nah, kata rada berkuasa ini ternyata dua mata seperti dua permukaan mata uang. Ada yang punya duit kericik 500.000 kericik atau duit besar. Kalau duit besar 100 percaya pada saya pasti tak balik no duit. Mek duit 1.000 wae lho rek. Oke, duit cilik, duit kecil mana pinjam, duit besar aku pinjam. Pak Nyoman punya duit besar enggak? Nek Pak Nyoman punya duit besar, traktir saya ya, selesai saya khotbah. Ada 100.000? Weh, Bu Desi 100.000. Wis Pak Nyoman aja, thank you. Iya, traktir aku ya mulai ya. Coba lihat mata uang kita. Mata uang itu pasti punya dua sisi permukaan dan berbeda. Ya, kalau 100.000 gambarnya Pak Karno sama siapa ini? Saya nggak tahu. Muhammad Hatta, ya. Ini pencetus proklamasi, proklamator kita 2 orang. Terus gambar baliknya itu ada orang menari. Nah, ini tariannya Mariati ini. Weh, Mariati nek menari itu mantap pol. Makanya dia kalau jadi mentornya anak-anak dancer itu, wah itu terbaik sedunia. Ya, itu ada dia di sini. Haleluya. Jadi ada 2 gambar ini beda. Kalau yang 500 rupiah kericik, mata uang Prancis kan franc ya. Bapak Ibu tahu uang recehnya Prancis apa? Franc kenomprang-nomprang. Karena uang kericik ya, rame. Jadi yang satu tulisannya 500, sisi yang lain itu gambarnya ada gambar orang sama lambang Garuda. Garuda Pancasila. Rada juga demikian. Ini nek 500 hilang gak apa-apa iki ya Sandi ya. Nek 1.000 Pak Nyoman nyengir iki. Gak sido mangan pecel rek gitu. Rada itu juga demikian. Seperti mata uang, salah satu sisi tidak ada, maka uang itu gak berlaku. Benar ya? Demikian juga dengan rada. Yang dimaksud rada adalah sisi depan, dia menundukkan diri kepada Allah, sisi belakangnya dia akan berkuasa kepada lingkungannya. Jika dia tidak menundukkan diri pada Allah, maka dia tidak akan pernah bisa berkuasa. Itu rada. Oleh sebab itu firman Tuhan Alkitab kita ini luar biasa. Mulai dari Kejadian, dari pola, Allah bikin pola sampai nanti di Wahyu nyambung semua. Itu Alkitab kita, itu kitab suci kita. Tidak ada yang kontradiksi. Semua ayat yang kita akan baca di perjanjian baru, itu aslinya, dasarnya semua di kitab Kejadian. Dari pola Allah sudah buat. Karena manusia ini aku pengen, dia ini berkuasa. Tapi kata kuasa di sini rada. Seperti 2 sisi mata uang. Yang kalau salah satu sisinya tidak ada, tidak digenapi, tidak dilaksanakan, maka sisi yang lain tidak laku. Jadi sepanjang dia menundukkan diri kepada Allah, disitulah dia bisa berkuasa.
ketika dia tidak menundukkan diri pada Allah, dia tidak ada kuasanya. Kalau kita mengenal kata kuasa, apalagi Bapak Ibu yang ASN, itu SK, betul ya? Panitia juga berkuasa karena SK. Mau melawan yang membuat SK, sepanjang SK belum dicabut oleh SK yang baru, kuasa masih ada. Beda dengan rada. Kalau rada itu berjalan sesuai sistem. Sudah begitu Allah berfirman, kata wayirdu, let them rule, kata yirdu dari kata rada, maka otomatis ketika kita menundukkan diri pada Allah, maka kita berkuasa. Kita tidak menundukkan diri pada Dia, kita tidak berkuasa. Haleluya. Paham sampai di sini? Nah, ini dia. Apakah kita menjadi Kristen otomatis kita menundukkan diri pada Allah? Tunggu dulu. Apa sih ukurannya menundukkan diri kepada Allah? Bapak Ibu, Allah kita itu Allah yang tidak bisu. Dia Allah yang bisa ngomong. Dia, kalau istilahnya Allah bukan ngomong ya, berfirman ya. Berfirman. Dia berfirman dan firmannya itu beda dengan kita. Firmannya itu bisa keluar dari dirinya, berwujud menjadi manusia dan namanya Yesus. Mati di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit, lalu dia naik ke surga, kembali menyatu dengan Bapa karena dia adalah firman Allah. Amin. Dan firman itu juga adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Amin. Betul ya? Lalu dia juga Allah yang roh adanya. Dan rohnya ini bisa kemana-mana, masuk kepada banyak orang, kepada semua manusia bisa, asal manusia itu mau terima dia, mau terima. Sebab kalau tidak terima firmannya, rohnya ya susah. Karena roh dan firman itu satu, dia Allah. Aku senang dipenuhi Roh Kudus, tapi aku tidak mau membaca firman Tuhan. Aneh. Aneh itu. Itu aneh, tidak mungkin. Orang yang tidak cinta firman, berbahasa lidah, perlu dipertanyakan, kursus di mana dia? Betul ya? Jadi orang yang penuh Roh Kudus pasti cinta firman-Nya. Orang yang cinta firman-Nya, orang yang menundukkan diri kepada firman. Orang yang menundukkan diri, dia menundukkan diri kepada Allah. Karena firman itu adalah Allah. Tapi persoalannya kita sering pilih-pilih. Paradigma lama, setelah percaya Tuhan Yesus, dibaptis, kita memproklamirkan diri sebagai Kristen. Makanya saya bikin pengajaran baptisan. Kristen itu bukan karena engkau dibaptis, tidak, ada pengajaran, ada dalam di situ. Jadi diajari dulu apa itu arti menjadi Kristen. Singkatnya, menjadi Kristen itu bukan sebagai orang yang beragama doang, ganti agama. Seperti keluarga besar saya, ibu saya, latar belakang bukan Kristen. Bapak saya, papi maminya, bukan orang yang beragama Kristen awal-awalnya. Tapi kemudian jadi Kristen. Tapi paradigma lama, jadi Kristen itu sama dengan orang yang tiap hari Minggu ke gereja. Itu Kristen menurut versi lama. HP, laptop, itu versi itu berubah terus. Tapi kita kadang-kadang berhenti di versi lama. Saya sudah Kristen Ibu. Iya, buktinya apa? Saya sudah dibaptis dan saya kalau Minggu ke gereja. Lah kalau yang kadang-kadang tidak ke gereja bagaimana? Bukan berarti boleh loh tidak ke gereja ya. Itu versi lama. Kita bukan beragama. Rendah hati menurut rencana
radah kembali kepada akarnya ya, Kejadian ya, di kitab Kejadian. Akarnya. Kita itu didesain Allah sesuai polanya, itu adalah radah. Tunduk pada Allah. Tunduk pada firman-Nya. Tidak bisa pilih-pilih. Mana firman yang saya sukai, mana firman yang tidak saya sukai. Yang saya sukai, saya lakukan. Yang tidak saya sukai, saya pura-pura lupa. Itu tidak ada. Lalu berdoa, Tuhan ampuni saya. Kan Tuhan pengampun, ampuni saya. Saya belum bisa melakukan itu, tunggu ya Tuhan, sampai saya bisa. Tuhan bilang soal bisa, bukan bisa dan tidak bisa. Lu mau kok sonde. Kalau mau, maka Roh Kudus kasih kemampuan. Awal-awal memang melakukan firman itu kita seperti menundukkan diri pada Taurat. Harus begini, harus begitu. Bagus. Itu sebabnya di dalam Mazmur dikatakan, dengan apa, Mazmur atau Amsal ya, dengan apa orang muda menjaga kelakuannya bersih? Mazmur berapa? 19? Mazmur 119, ayat piro? Lali, podo. Mazmur, di dalam Mazmur dikatakan, dengan apa? Anak muda tuh, orang muda. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi kepada anak muda, kepada orang muda, sekalipun umurku 61 tahun, ada bagian yang masih menolak firman Tuhan, susah untuk melakukan itu orang muda. Dan orang muda ini mesti dididik melakukan firman yang susah untuk saya lakukan itu, saya harus melakukannya seperti Taurat. Coba buka lagi di Ibrani, Galatia 4. Ya, nah ini nyambung lagi. Galatia 4. Galatia 4. Galatia 4 ayat 1. Yuk, baca sama-sama ya. Galatia 4 ayat 1. 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 3. Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Stop dulu sampai di sini. Jadi, sudah mendeklarasikan diri menjadi Kristen, tapi ada bagian dalam diri kita, ada banyak bagian dalam diri kita yang masih punya potensi takluk pada roh-roh dunia. Dan roh dunia itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau sudah kita takluk pada roh-roh dunia, maka kita tidak bisa taklukkan diri kepada firman Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah mulai merasa firman Tuhan ini, nah itu sudah masuk angin. Roh dunia sudah masuk. Di kasus itu. Di soal itu. Itu sebabnya waktu kita saat teduh, kenapa kita beribadah? Kita beribadah ini cari tahu mana ada bangsa Amalek, bangsa-bangsa yang menyembah roh-roh dunia itu loh, yang takluk pada roh-roh dunia itu loh. Rohnya itu mirip-mirip dengan roh-roh dunia itu. Ada di dalam diri kita yang mesti pelan-pelan dikeluarkan. Dan supaya apa? Semakin banyak wilayah kerajaan Allah berkuasa dalam diri kita. Semakin banyak firman Allah berkuasa dalam diri kita, semakin banyak kita punya kuasa di sekitar lingkungan kita. Ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah itu kalau Bapak Ibu baca semua sampai akhir, kita tahu bahwa sebelum iman itu muncul, kita itu dikasih perwalian. Ada walinya. Jadi wali itu bertugas, enggak boleh. Oh saya mau ini, enggak boleh. Itu wali, itu firman Tuhan. Ya, tahu ya wali ya. Begitu perwalian ini dilepas, merdeka. Dulu misalnya, contoh ya. Misalnya David nih. Siapa yang di sini yang masih di bawah umur? Karen udah 21 tahun. Yang di bawah 21 tahun siapa? Lora. Lora umur berapa? Sini. Nah, ini dia. Ini belum akil balik nih. Mari sini. Sini. Ini Lora ini 16 tahun ini. Lora tiba-tiba dapat dana hibah dari Donald Trump. Woi. 1 juta US dollar. Dalam nama Yesus. Tapi umurnya 16 tahun. Hukum Indonesia berkata bahwa di bawah umur belum bekwam, belum cakap hukum, belum boleh menandatangani, bertindak untuk dan atas namanya sendiri, tidak boleh. Jadi perlu ada wali. Walinya adalah bapak ibunya. Salah satu, bapak ibu dua-dua naik juga boleh. Mari sini. Mari sini. Mari Pak. Ayo. Bapak ibu, mari sini. Ayo, bapak ibu juga. Ayo, sini. Nah ini ada walinya. Pak Nyoman jadi pihak Bank Sentral Allah. Terima dana dari Donald Trump. Pak Yapi maju jadi Donald Trump. Pak Yapi. Pak Yapi. Pak Yapi jadi Donald Trump. Donatur ini, ini Donald Trump menyerahkan duit 1 juta US dollar dititipkan ke bank. Siapa jadi wartawan? Ayo. Yogan, wartawan, wartawan. Wartawan, ayo. Ayo kamu wartawan. Nah, foto-foto gini. Ayo, parodian. Oh, sudah. Pak, nah, penyerahannya difoto. Ya, toh. Ini supaya ingat. Dengan ini ingat firman ini. Oke, nah. Donald Trump kan rodok gaya-gaya gitu toh. 1 juta US dollar. Dana masuk ke terima kasih wartawan. Terus ini namanya yang menerima adalah Lora. Lah ini belum cukup umur secara hukum Indonesia. Dewasa menurut hukum perdata itu 21 tahun atau sudah menikah. Lah Lora kan tidak mungkin menikah di bawah 21 tahun. Ojo ya. Tidak dalam nama Yesus, tidak. Jadi dia belum cukup umur, ada walinya bapak ibunya. Nah, sekarang bank menyerahkan kepada Lora, tapi didampingi Lora oleh walinya. Bapak ibunya, monggo silahkan. Woi, wartawan lagi, ayo. Wartawan lagi. Nah, 1 juta US dollar. Wih, itu mikirnya duitnya enggak tahu berapa itu ya. Jadi rumah satu itu. Wah, coba. Nah, toh wali. Oke, sudah? Oke. Secara simbolik, terus duitnya juga disimpan lagi di dalam bank ini. Oke, bank nyimpen tapi ini sudah miliknya Lora. Lora sampai umur dewasa baru boleh bebas ambil uang itu sesuka-sukanya. Selama dia masih di bawah perwalian orang tua, dia nggak bisa, aduh aku kepengen beli cendolnya Kak Yakin, tak beli selama 1 tahun, semua jualannya dia, tak keluarkan duitnya, gak bisa. Karena ada wali. Lah mamanya bikin, lu gila apa beli 1 tahun makan itu, lu diabetes nah. Nubuatan, kan ada yang beli langganan tiap hari 1 tahun. Bapak Ibu paham ya? Demikian juga dengan
firman Tuhan. Selama belum ada iman, firman Tuhan itu jadi wali kita. Taurat itu sifatnya seperti Taurat. Firman itu bisa jadi Taurat, bisa jadi rema, tergantung dari iman. Iman muncul, firman itu jadi rema. Rema artinya command, perintah. Tapi Taurat beban buat kita. Seperti kuk, lakukan dengan terpaksa. Tapi baik terpaksa lakukan daripada terpaksa lakukan karena tunduk pada roh-roh dunia. Mau pilih mana? Terpaksa lakukan kemauannya roh-roh dunia atau terpaksa lakukan firman Tuhan? Sekalipun terpaksa lakukan firman Tuhan, Tuhan janji melakukan firman-Nya kita dapat ketenangan jiwa. Ada ayatnya. Haleluya. Haleluya, itu menundukkan diri. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Laura. Tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Paham ya tentang Galatia ini ya. Yesus memang kalau kita baca diterjemahkan begitu, Yesus sudah datang berarti iman saya datang. Tunggu dulu. Ini bicara personal dan situasi umum secara makro, secara umum, secara fakta yang terjadi. Betul, Yesus pernah datang, anak Allah itu pernah datang. Tetapi secara pribadi, bagaimana kita? Kalau betul secara pribadi, dia benar-benar datang. Karena dia itu adalah firman. Maka firman Allah ini kan bukan cuma Alkitab langsung blek gini doh. Ayat per ayat aturannya macam-macam. Ada yang mengatur penundukan diri kepada siapa di dunia. Ada nundukkan diri pada pemerintah, nundukkan diri pada otoritas, yaitu orang tua. Kalau dalam kategori, dalam konteks pernikahan, firman juga ngatur. Dalam konteks pekerjaan, firman juga mengatur. Itu pelan-pelan kita belajar sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Firman yang mengatur bagaimana mengelola keuangan. Firman yang mengatur bagaimana hubungan sesama. Pelan-pelan kita belajar. Amin. Apakah setiap firman itu sudah menjadi daging, sudah menjadi rema dalam hidup kita? Belum. Makanya kita mulai memilah. Dan pada zaman saat ini, seiring terkenalnya istilah influencer, kita bisa kategorikan, oh iya sih, kita baca firman, oh firman jadi influencer. Tapi namanya influencer, ya kadang kita ikuti dia, kadang tidak. Tapi firman bukan influencer, firman adalah raja. Dia adalah Kairos, penguasa tunggal. Amin. Dia adalah penguasa tunggal. Ketika kita berbicara bahwa dia adalah penguasa tunggal, maka radah muncul. Maka penundukan diri muncul, maka ada kuasa muncul. Ketika kita mengkategorikan firman sebagai influencer, kadang ikut, kadang sonde. Sondelah kulai itu mata uang. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Jadi kita bukan beragama Kristen. Ya secara formalitas beragama, di KTP tulis agama Kristen. Tetapi kita ini adalah rakyatnya Yesus Kristus. Dia adalah raja. Perkataannya harus jadi dalam hidup kita. Firman yang ditulis dalam Alkitab itu mesti jadi dalam hidup kita. Itu roh itu yang terjadi di Soe tahun 65. Roh itu yang terjadi di Soe. Sehingga orang-orang tidak lagi menggunakan akal budinya firman ini dipecah, di gini. Enggak, mereka ikut lurus-lurus.
Baik firman yang tertulis maupun firman Roh Kudus yang berbicara langsung di hati mereka. Tiba-tiba ada seorang mama tua berkata, Tuhan suruh beta pergi Surabaya. Tuhan bilang besok beta harus pergi ke bandara. Dan Tuhan bilang, ini Oma Paul yang ngomong ya. Saya dengar dari Ibu Christine Here. Dan Tuhan bilang, semua Tuhan atur di sana. Berangkatlah dia ke bandara, diantar sama orang-orang persekutuan doa. Tunggu di bandara. Sampai di bandara, tiba-tiba ada yang mendekati dia. Oma Paul ya. Oh, betul. Oma, ini tiketnya. Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus bilang sama saya harus belikan tiket atas nama ini bla bla bla, padahal enggak pernah kenal. Tapi ketaatan ini contoh, ini ukuran menjadi warga negara kerajaan Allah, itu sikapnya itu seperti itu. Sementara kita di zaman ini, ayo bandingkan sendiri ya. Haleluya. Bapak Ibu, ini sudah akhir dari akhir zaman loh. Berita-berita Iran, Israel. Ini bisa jadi permulaan dari Gog Magog loh. Ini kalau Rusia gabung, Cina gabung, Amerika kan sudah mulai mau gabung-gabung toh. Pak Presiden kita berkata, situasi dunia sedang tidak baik-baik saja dan ini siaga 1. Kita nggak bisa bermain-main lagi. Pastikan hari ini kita keluar dari ruangan ini benar-benar warga negara kerajaan Allah. Bukan cuma beragama Kristen. Karena keselamatan itu hanya bagi warga kerajaan Allah. Orang yang menundukkan diri. Amin. Haleluya. Mengerikan ya khotbah pagi ini ya. Tapi sesuai situasi Bapak Ibu. Bukan saya mau nakut-nakutin. Mari, HP ada edisi terbaru, laptop ada edisi terbaru, semua merek punya versi terbaru. Pemahaman kita tentang firman Tuhan juga perlu ada versi terbaru. Versi terbaru adalah bukan sekedar beragama, tapi kita adalah rakyatnya Yesus Kristus yang senantiasa mau belajar menundukkan diri kepada firman-Nya dan taat melakukannya. Amin. Amin. Kasih aku E. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ada satu hamba Tuhan dari India, saya tidak ingat namanya, saya lihat beliau di Instagram. Dia berkata, kamu pikir kamu menyanyi itu menyembah? Dia bilang tidak. Kamu pikir kamu menari-nari itu menyembah? Dia bilang tidak. Orang Kristen sedang dibodohi, kata dia, oleh situasi zaman ini. Sudah angkat tangan, sudah menyanyi, menari dengan sekuat tenaga, dia pikir dia menyembah. Padahal itu tidak menyembah. Lalu dia bilang begini, and then what is worship? Apa sih yang dimaksud dengan menyembah? Dan dia berkata begini, menyembah artinya ketika kau harus melakukan sesuatu yang tidak kau sukai, tapi firman Tuhan mengatakan kau harus melakukan, lalu kau taat melakukan, that is worship. Itu penyembahan. Dan itu berbau harum di hadapan Tuhan.
haleluya, merinding aku. Oh, situasi semakin tidak menentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya pun belajar, saya pikir kalau masakan buat anak-anak yang melayani, itu kalau badan saya enggak capek, kalau badan saya sedang enak-enak, yang ya enggak masalah lah gitu. Karena kan sudah 61 tahun, mesti hati-hati, normal, wajar toh. Tapi Roh Kudus waktu saya habis lihat IG itu, hati saya terlintas pemikiran begini, loh aku ini kan anak Allah, aku ini warga kerajaan Allah, aku tunduk pada keadaanku yang kayak monyet garuk-garuk. Kan kulit lagi bermasalah di sekujur badan ini. Puji Tuhan tanggal 26 nanti bisa pergi ke spesialis kulit, sudah ada rujukan. Jadi kalau sudah keringetan itu, aduh kayak kemarin kita kita Google Meeting ya, itu kan enggak kena AC dan tertutup toh. Jadi kalau di rumah saya semerdeka mungkin supaya nyaman. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, aku enggak mau ditaklukkan oleh keadaan ini. Tuhan, aku dalam kondisi enggak enak, tapi aku tetap mau melayani Engkau. Tanganku ini diberkati. Banyak orang sudah ngomong, karena nek bikin bumbu enak, katanya gitu. Berarti itu konfirmasi dong. Ada urapan Tuhan di tanganku untuk masak. Tak masakin buat anak-anak. Lah kemarin itu dalam kondisi yang ini, tak paksa. Nita cerita, ini ruangan drum sudah ada peredamnya. Tadi suara drum keren ya. Nggak bikin kuping ceneng, sakit enggak? Sudah nyaman. Karena sudah ada peredamnya. Mereka kerja bakti kemarin. Ada 6 orang kerja bakti, pasang peredam. Gabus peredamnya dibelikan oleh Ibu Hakim. Jadi sambil menyiapkan firman Tuhan, sambil masak, sambil ngurusi situasi keadaan. But I'm happy. Dan saya berkata kepada diri saya sendiri, aku anak Allah, aku menang. Ini contoh kecil Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita bisa bersembunyi di faktor usia. Ada so many excuse. Iyalah umur sudah sekian, enggak apa-apa lah kalau kita gini. Enggak ada. Di mata Allah, anak Allah, seberapa besar engkau mau firman itu menguasaimu, firman itu menundukkanmu dan engkau menyembahnya. Menyembah sang firman itu. Bukan cuma waktu hari Minggu memuji, apalagi kalau hari Minggu, ya sudahlah online sambil duduk gini. Gak ikut, enggak. Jadi cuman matanya doang yang ngikuti ibadah, telinganya kadang-kadang masih mendengar samar-samar suara apa, konsentrasi apa, kakinya, mulutnya mengunyah apa-apa. Kita semakin merendahkan ya, betul ya? Bukan cuma itu saja. Jadi seberapa besar firman itu kita izinkan berkuasa, benar-benar berkuasa, bukan cuma omongan doang. Sebesar itu pula kuasa itu akan memancar dan menjadikan kita pribadi yang berkuasa. Jujur, sejak mulai masuk 57-58, saya terjebak dengan istilah, ya sutua, ya mau apa dikata, terimalah dengan kelemahan tubuh. Tapi waktu saya lihat di IG itu, bahkan saya sempat berkata, aku hidup berapa tahun lagi ya? Ya, kalau aku hidup 9 tahun lagi umurku 70 dan aku pulang ke rumah Bapak, ya puji Tuhan, berarti selama 9 tahun ya jalan-jalan lah, senang-senang sama Pak Nyoman lah, mau kemana ya kadang-kadang berkelahi sesekali, habis berkelahi bayian lagi, nanti berkelahi lagi, bayian lagi, rumah tangga kan gitu ya, betul ya? Dan kadang-kadang yang paling banyak bikin gara-gara itu Pak Nyoman.
tahun lah aku ini hidup loh. Kok penuh dengan kejengkelan terus, gak mau, aku nak mau jengkel. Jadi saya terjebak dengan pemikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi waktu melihat Instagram itu, come on, goblok ya aku, yo ampuni aku Roh Kudus. Di matamu engkau tidak melihat aku ini berumur berapa. Sepanjang rohmu masih ada di dalam diriku, nafas ini masih ada di dalam badanku, sepanjang aku mempercayai firmanmu, tidak mungkin aku bersikap seperti ini. Jadi saya melihat diri saya, goblok aku ini ya. Aku ini sudah takluk pada roh-roh dunia. Karena paradigma dunia berkata, sudah umur, tulang sudah bagaimana, sudah mulai gampang capek. Gitu. Tanpa saya sadari, saya takluk pada roh-roh dunia. Dan saya tolak dalam nama Yesus. Masih bergumul ini, untuk setiap kali mau melakukan sesuatu. Karena paradigma, umur sekian itu ya kalau sudah bisa. Contoh, saya sempat larang Pak Nyoman jalan di walking pad kayak treadmill. Nek treadmill kan harganya belasan juta. Nek walking pad kan 1,5 juta, 2 juta dapat, dibeliin anak lagi. Jalan di walking pad, kecepatan 5. Saya pikir itu sudah pol buat Pak Nyoman, enggak boleh lebih. Saya takut nanti tiba-tiba dia pingsan, waduh urusan ambulans lagi gitu toh. Karena apa? Di dalam pikiran saya sudah ada batasan, takluk pada paradigma itu. Saya lupa Pak Nyoman ini dipenuhi Roh Kudus dan dia adalah miliknya Allah. Sekarang Pak Nyoman jalan di walking pad, itu speed 6, duk ini. Saya berkata dalam hati, Tuhan aku percaya dia tidak pingsan. Karena ada perubahan dalam diri saya. Kita terjebak dengan pola-pola pikir seperti itu. Bu Gale, mana Bu Gale? Gak ada ya umur jadi alasan ya. Aku ya bertobat dalam nama Yesus. Tapi bertobat ini, karena ini rantainya masih sudah lama di rantai itu kan kadang-kadang sudah terbiasa toh. Jadi mesti terus membiasakan diri dengan kebiasaan baru. Orang yang biasa enggak olahraga, tiba-tiba tiap hari harus jalan 6.000 langkah, itu susah loh. Demikian juga dengan menundukkan diri pada firman Allah. Mengubah betapa liciknya setan itu. Dia enggak keberatan kita ke gereja, dia enggak keberatan kita mau beraktivitas. Tapi dia keberatan kalau kita menyembah firman-Nya. Kalau kita menundukkan diri pada firman-Nya, dia keberatan. Dia akan bikin halangan segala macam cara. Haleluya. Oh, merinding. Baca Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Ya, baca ya. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi rendah hati ini bukan sikap di luar. Sikap di luar adalah taat. Ini sikap di dalam hati, tunduk pada firman-Nya. Menerima firman-Nya sebagai perintah. Awal-awal kita yang bantu, manusia baru kita membantu kepada manusia lama yang bebal, tegar tengkuk, keras hati. Lu tunduk ya, itu dialog dalam diri kita. Lu tunduk, harus paksakan diri melakukan firman. Amin. Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Ya, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului. Ya, Amsal 18 ayat 22. Amsal 18 ayat 22. Yuk, lagi. 1, 2, 3. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia, tapi jangan buru-buru ya cari istri terus ngawur sembarangan ya, jangan.
Carilah istri nona-nona yang takut Tuhan, sebab dia nanti akan menjaga harta. Kalau istri tidak takut Tuhan, gak bayar persepuluhan, bangkrut kamu. Haleluya. Yakobus 4 ayat 10. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Oke, next slide. Jadi Allah Sang Firman itu sumber hidup. Ketika kita menundukkan diri, Bapak Ibu, wait, pelan ya. Saya diingatkan Tuhan. Coba buka Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa, tetapi ini versi ini ya. Oke, baca lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam-nya di sini siapa? Firman, bukan Yesus. Yesus itu ada di ayat 14. Apa bedanya Yesus dan Firman? Yesus adalah Firman yang sudah menjadi daging. Firman yang sudah menjelma. Tapi nya di sini adalah kembali ke ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, logos. Firman yang masih abstrak. Yang belum kita ngerti apa-apa. Yang kalau kita baca itu seperti perintah Taurat. Yang berat untuk dilakukan. Tapi kalau Yesus itu adalah firman yang sudah nyata, kita kenal dia. Kita kenal firman ini. Kita udah terbiasa melakukannya. Kita udah terbiasa bersama dengan dia, amin. Tapi ini belum terbiasa. Nya di sini adalah logos, firman yang masih asing buat kita. Yang kadang-kadang bisa jadi cuman influencer, tapi kalau kita memutuskan, saya memutuskan menundukkan diri, menerima dan menundukkan diri pada dia. Jadi ini dalam setiap aspek, dalam setiap keadaan, kita selalu dihadapkan pada keadaan pilihan. Lu mau menerima firman, kalau lu mau menerima firman, lu responi keadaan, situasi sesuai firman itu, maka kita menerimanya. Akibat dari menerimanya ada kuasa. Tapi kadang-kadang karena kita sudah terbiasa, pernah mengalami pengalaman seperti, enggak usah pengalaman gede, pengalaman kecil-kecil. Karena pernah berhadapan dengan pengalaman seperti itu, kita gunakan pengalaman itu, kita tolak ini firman, oh iya itu firman saya tahu, saya sudah pernah lakukan. Tapi kali ini beda. Influencer. Kuasa 0. Jadi Allah Sang Firman itu sumber hidup. Zoe, hidup, jiwa kita hidup. Ketika kita menerima firman itu, jiwa kita hidup, bersukacita. Makanya umur 61 seiso ketok ayu kaya aku. Seiso lompat-lompat sekalipun pakai heels 12 cm. Betul ya? Sukacita ini, Zoe ini. Karena paradigma soal umur, bahwa umur sekian hanya bisa begini, itu kita tolak. Kita tendang, tidak percaya kita. Kita percaya pada firman-Nya. Sepanjang ada Roh Allah. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Tapi juga jaga asupan. Nek banyak makan manis, banyak makan asin, lututnya langsung asam urat, trigliserid tinggi. Puji Tuhan, semua saya aman. Bahkan trigliserid saya itu jauh di bawah standar. Jauh. Karena saya jaga, karena saya tidak makan nasi beras putih, saya makan jali-jali. Saya jarang makan mimian, saya jarang makan roti, aman. Gula darah saya jauh di bawah
batas. Dokter bilang, wah ini bagus sekali Bu Pendeta, tapi LDL jahat, kolesterol jahat 225. Memang Tuhan izinkan ada masalah di dalam sistem metabolisme lemak atau lipid metabolisme sistem ya, itu ada masalah. Jadi dokter bilang, ini kata dokter untuk sementara ini. Untuk sementara ini saya masih berpegang pada omongan dokter. Sampai nanti iman timbul, ini pecah. Maka saya percaya tanpa obat saya bisa sembuh. Karena sistem itu diperbarui oleh Tuhan Yesus. Jadi saya pelan-pelan belajar, merangkak, berjalan, menuju ke sana. Sementara ini saya masih pegang. Dokter bilang, bisa jadi Bu Pendeta seumur hidup minum statin. Saya berkata dalam diri saya, oke, sementara ini Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai saya. Sampai di sini saya harus taat omongannya dokter. Sampai nanti satu saat firman menyatakan, memberi perintah kepada saya, stop makan itu obat. Karena aku telah memperbarui sistem metabolisme lipidmu, livermu aman. Woi, stop aku. Dan tidak mungkin terjadi apa-apa. Betul ya? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Jadi sekarang Tuhan suruh saya menundukkan diri pada otoritas, karena medis Tuhan juga pakai. Jadi saya minum statin. Karena saya jujur, saya sudah coba memberontak dari kata dokter 1 bulan gak minum statin. Alhasil LDL dari cuma 65 naik lagi ke 225. Dan dokter bilang, Bu, ini kalau swing seperti ini, kasihan jantungnya. Saya akan jadwalkan ibu untuk di CT scan jantung, lihat apakah sudah ada penyumbatan atau belum, karena potensi itu ada. Dengar itu saya takut, oke Tuhan aku kapok, ampun sampai saat ini Ebenezer, oke saya mau dengar omongan dokter. Ada saatnya nanti Tuhan izinkan saya dapat kuasa memberontak, keluar karena roh yang menyuruh, dan ketika roh menyuruh buktinya gak makan obat juga gak apa-apa, betul ya? Pak Nyoman ojo melok-melok ya, gak makan obat mlebu rumah sakit mana, repot kita semua. Ini dulu juga gak minum obat, tiba-tiba bengkak, masuk rumah sakit. Terus minum obat, terus beriman lagi, gak usah minum obat, bengkak lagi. Sampai, ya oke, sepakat. Soalnya iman itu dasar dari segala yang diharap, dan bukti, harus ada bukti. Kalau roh yang suruh, kalau Tuhan yang suruh, maka tidak minum obat pun langsung aman. Ya, tidak perlu urusan rumah sakit. Jadi Allah firman itu sumber hidup. Next. Mazmur 36 ayat 9. Kadang di ayat 9 bisa ada di terjemahan lain, itu muncul di ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, kata hayat di sini kai, alive, living. Pak Nyoman pakai kaos, ini Pak Nyoman. Pak Nyoman pakai kaos keren. Saya sengaja beli. Sekalipun untuk beli ini lumayan berat karena kita harus berhemat luar biasa. Saya mendukung pelayanannya Fakta Israel yang mengedukasi bangsa Indonesia bahwa Israel itu bukan bangsa teroris. Bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Beli kaos ini. Nanti yang tertarik untuk mendukung pelayanannya Fakta Israel, tak forward warna-warnanya, motifnya. Kalau kayak gini, dari mereka harganya 170.000, tapi di luar ongkir. Saya beli satu ini, satu untuk saya, kaosnya bagus banget. Jadi 2 kaos dan 1 tumbler yang ada termometer, temperaturnya, itu tumblernya 190.000. Itu kena ongkir sekitar 68 atau 70-an gitu. Jadi yang berminat nih, katanya Cik Mehong, yang mau-mau aja. Kau mendang-mending jangan. Yang mau-mau aja. Kita mendukung pelayanannya Fakta Israel ya. Ini keren toh? Nggak usah pergi ke jalan-jalan di sana dan takut kena bom, jadi bisa dapat kayak gini. Motifnya ada macam-macam. Oke Pak Nyoman. Jadi Kai, Israel Kai, kata Kai. Ya, life, living,
life, hidup. Jadi firman itu juga di dalam Yohanes 1 ayat 4, di dalam firman itu, di dalam dia, sang firman, sang logos, ada hidup, hidup zoe, hidup antusiasme. Orang yang hidup di bawah firman, hidup menundukkan diri pada firman, dia antusias. Dia bukan orang yang loyo yang saya ini ternyata introvert. Dan saya ini ternyata ya karena show-nya naga itu cenderung rodok malas. Jadi sukanya rebahan, waduh tak lawan. Ini nek rebahan terus ini enggak bisa menggunakan alasan umur, tapi harus menggunakan firman Tuhan. Woi, ini harus antusias. Kalau aku mulai rebahan berarti aku enggak ada zoe. Berarti aku butuh firman. Jadi saya setel Alkitab suara di YouTube itu keras-keras. Wah, itu mulai. Itu cara saya, ya. Next slide. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Allah, kata takut di sini adalah yirah. Yirah itu reference, in an awe, kagum, terpesona luar biasa. Seperti melihat cahaya yang sangat menyilaukan sehingga yang lain-lain tidak terlihat, itu yirah. Jadi kita melihat firman Allah itu, tidak lihat yang lain-lain. Seperti Petrus waktu Tuhan berkata, ayo, Petrus bilang, aku kepengen kayak Tuhan gitu jalan. Ayo ke sini. Wah, itu Petrus dengar firman itu seperti menyilaukan dia, pesonanya. Jadi dia antusias jalan. Tapi begitu pesona itu di dalam hatinya mulai redup, berkurang, dia mulai lihat anginnya, dia logikanya mulai melihat, lah, ini aku tenggelam ya Pak, akhirnya ya tenggelam. Jadi yirah, kita perlu seperti itu, amin. Ayat 27 dari Amsal 14, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Next slide. Kenapa kita perlu belajar rendah hati? Karena kita punya potensi besar untuk tidak rendah hati. Karena itu akibat dosa. Betul, dosa itu sudah diampuni. Tapi kebiasaan hidup di dalam dosa membuat kita masih bisa nanti dipengaruhi takluk pada roh-roh dunia. Karena kita belum akil balik. Sehingga kita tidak rendah hati. Buktinya apa? Di slide berikutnya. Ya. Di Yakobus 4 ayat 6 diajarkan bahwa kita perlu terus menundukkan diri kepada Allah. Menundukkan diri kepada Allah gimana caranya? Pada firman. Tundukkan dirimu pada firman. Terima itu firman. Enak tidak enak. Lakukan. Baru kita bisa berkuasa. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Slide berikutnya. Kenapa kita perlu belajar rendah hati? Karena Tuhan Yesus memberikan keteladanan rendah hati. Bahwa otoritas dan kekuasaan yang diterima oleh Tuhan Yesus, karena dia sang firman, itu bukan untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi justru dia gunakan untuk melayani. Dan untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan. Sehingga berdasarkan teladan ini, maka kita perlu belajar rendah hati. Begitu kita rendah hati, belajar menundukkan diri pada firman Tuhan, kita diberi kuasa, maka kita setelah mendapatkan kuasa ini, kita tidak mungkin terjatuh, berkorupsi, mengkorupsi kekuasaan itu. Mengkorupsi, menganggap kekuasaan itu adalah milik kita, tapi kita akan dimampukan seperti Kristus melakukan pelayanan dan kita dimampukan untuk berkorban, ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa baca slide-slide itu termasuk kesimpulan. Inti dari ibadah kita pagi hari ini adalah saya ingin kita terus ingat bahwa kita bukan sekedar beragama, versi terbaru. Jadilah orang dengan versi terbaru. Kristen adalah menjadi warga negara kerajaan Allah. Menjadi Kristen adalah
menjadi pribadi yang terus berusaha dan mau belajar menundukkan diri kepada Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman yang tertulis dalam Alkitab, yaitu firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Dan firman Roh Kudus tidak mungkin jauh beda, tidak mungkin berbeda dengan firman yang tertulis di Alkitab. Karena Dia adalah Allah satu. Allah kita adalah united, satu. Dan sebagai seorang Kristen, kita didesain oleh Allah untuk menjadi manusia yang berkuasa. Dan manusia yang berkuasa itu perlu belajar menundukkan diri supaya kuasa itu nyata. Begitu kita tidak menundukkan diri pada firman, kuasa tidak ada. Menjadi Kristen tapi tidak ada kuasa, sama seperti garam yang tidak ada asin, maka kita akan diinjak-injak. Terakhir, situasi dan kondisi yang terjadi di dunia. Kita lihat bangsa pilihan sedang dibenci oleh seluruh negara. Perang dunia ketiga di ambang pintu. Bukan saatnya untuk takut, tapi saatnya untuk memutuskan, menetapkan hati, menjadi siapa kita. Dan yang seharusnya kita tetapkan adalah kita menjadi anak Allah yang sejati. Kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Pribadi yang menundukkan diri kepada firman-Nya. Tidak cocok dengan daging, tidak masalah. Karena bagian diri kita yang masih punya potensi menolak firman Allah itu, istilahnya itu anak muda yang belum akhir balik. Dia itu hamba. Sesuai Galatia 4 tadi, sekalipun dia tuan dari segala sesuatu, tapi karena dia belum akhir balik, masih bisa takluk pada roh-roh dunia. Maka kita perlu belajar mendidik dia untuk takluk. Taklukkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah tangan firman yang kuat. Mari kita terus belajar melakukan firman Tuhan. Tidak perlu pilih-pilih, ini yang saya suka, ini yang saya tidak suka. Oh ini susonde berlaku lah, yang ini masih berlaku, ini yang saya mau lakukan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar seperti orang-orang yang pertama kali dipenuhi oleh Roh di daerah ini. Beda dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus di luar daerah ini. Contohnya adalah orang-orang yang dilawat Roh Kudus di Soe. Mereka melakukan firman Tuhan itu tanpa ada pengurangan apapun. Mereka percaya firman Tuhan itu tanpa ada resisten apapun. Ditelan mentah-mentah, dilakukan sepenuhnya. Dan kegerakan terjadi luar biasa, nama Yesus ditinggikan sampai sekarang. Kita menantikan kegerakan itu. Dan saya percaya, kalau kita mulai mengikuti jejak mereka, melakukan firman Tuhan, menganggap firman Tuhan, memperlakukan firman Tuhan sebagai raja, sebagai perintah, sebagai rema, dan bukan sebagai influencer. Kadang kita ikuti, kadang enggak. Tapi kita tetap terus belajar. Saya mau Roh Kudus, saya mau Roh Kudus, saya mau Roh Kudus, saya mau Roh Kudus. Mungkin enggak enak buat kita, tapi terus kita berkata, saya mau. Maka lihat, pelan-pelan. Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya tentang rawa-rawa paya-paya? Yang sudah pernah dengar khotbah saya rawa-rawa paya-paya? Bapak Ibu tahu seberapa banyak kita belajar menundukkan diri pada firman. Sebanyak itu pula kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan ada di dalam kita. 10% kita menundukkan diri pada firman Allah, 10% kemuliaan Allah. Dan itu akan terus berlangsung semua di keputusan kita. Seberapa banyak kita mau menundukkan diri pada firman Allah. Dan yang Tuhan janjikan adalah 100%. Kemuliaannya bahkan tembus sampai ke tubuh kemuliaan. Haleluya. Tubuh kemuliaan itu gak akan terjadi simsalabim, tidak. Karena itu tergantung dari seberapa banyak kita menyerap, melakukan firman Allah, menjadikan firman Allah itu darah dan daging kita, kebiasaan hidup kita. Dan itulah kemuliaan Allah. Amin. Karena gambaran dari kemuliaan Allah itu Yesus. Dan Yesus itu firman.
mau dapat kemuliaan Allah, masukkan firman dalam dirimu. Jadikan satu, jadikan itu refleksmu, jadikan itu kebiasaanmu, jadikan itu perilakumu. Keadaan apa terjadi, mari mungkin awal kita mau melakukan sesuai firman, masih kaku, masih ada pertentangan dalam diri. Taklukkan pertentangan itu, karena yang menentang itu pasti jiwa-jiwa muda. Karena anak-anak muda mesti ditaklukkan, dididik dalam Taurat, dalam firman Tuhan. Lakukan firman seperti melakukan Taurat itu. Maka pelan-pelan kita terbiasa dan kita menyatu dengan Dia. Amin.